Oh, ada Evra suruh berdoa untuk pemain Inggris. La Pentela, Messi, itu tuh. Asik. Aduh, tidak tahu lagi doa untuk bola kaki lagi. Tuan ada bilang suka pergilah kompi doa untuk pemain bola kaki. Tuan suruh para pendeta seperti itu. saya tidak masuk akal sampai sekarang tuh doa untuk pemain bola ini. Iya, doa untuk kipernya biar nanti tangkap. Baru ada yang bilang itu ini AI, ternyata itu memang dia yang ngomong. Serius kah? Dia yang ngomong atau tidak? Kita tidak tahu ini. Yang saya tahu tuh kakak Messi punya umpan-umpan tutup mata itu. Ya, final nanti penjajah dengan yang dijajah. Kan Amerika Latin kan jajahan Spanyol. Jadi mungkin balas dendam kepada penjajahnya. Tadi kayak Gandong BMT bilang ini lagi bangun di katedral Familia Sagrada Familia. Itu tuh. Jadi ini persembahan untuk itu. Masalahnya di atas Barcelona tuh ada legenda besar Messi tuh. Berkat turun Messi tampung semua dulu tuh. Sisa baru turun ke bawah. Skin-deckernya pemain Argentina semua itu Virgen de Lujan. Teman-teman di kamar gantinya Argentina itu ada altar untuk Bunda Maria, pelindung mereka punya, Lujan, Senyora de Lujan. Saya bilang, yang benar kah ada intensi supaya Argentina kalah di misa? Aduh, pasti intensi tidak dibacakan oleh Pastor Proki. Kalau intensi misa benar ada pater di seminari Santo Michael, benar. Romo Theo yang kasih tahu, benar anak seminari tulisan supaya Argentina itu ada tadi pagi, benar. Sebegitunya, maksudnya begitu. Aduh Tuhan. Saya kalau dia punya pendamping langsung kasih keluar tuh anak itu. Ini kamu dengan tolong berbelas. Tidak, dari kecil saya sudah belajar rasis begitu tuh. Bukan berdoa supaya pertandingannya bagus, bisa ditonton dengan baik. Oh, itu pedang roh itu lagi live ya dia. Tunggu dia dulu. Bisa cuci sampai dia punya cuci sampai pakaian dalam saya kasih cuci semua sebersih. Saya cuci pakai ayat. Protestan ini tidak bahagia kalau tidak omong buruk tentang Katolik. Oke, maaf tadi ada yang siapa yang dulu naik ini? Bapak Arif atau Bapak Dedi? Pak Dedi. Pak Dedi baru Pak Arif. Oke. Silakan Om Dedi. Silakan. Ya, baik. Selamat malam Pater Cafe dan Frater Kamen dan teman-teman semua. Katolik, Prokimana. Saya dari Paroki Santo Agustinus, Keuskupan Ketapang, Kalimantan Barat. Oh ya, anak Kalimantan. Yo. Ini Pater, saya minta pengajarannya saja, karena saya masih bingung bagaimana sebenarnya pandangan Gereja Katolik terhadap pergerakan karismatik Katolik, kemudian buah roh dan bahasa roh. Itu. Oke. Elang, pedang roh itu berteman dengan engkau, tolong kau cuci dia dulu. Nah, suruh dia datang, suruh naik ke kau punya room, saya ke sana. Mau cuci dia otot. Desain macam ada intel juga nih, bahaya sekali. Oke, sebelum masuk ke karismatik, ingat bahwa karismatik lahir dari pergerakan orang-orang muda di universitas. Om Dedi, engkau mengerti, engkau pernah tahu sejarahnya tahun 1960-an? 1967 kalau tidak salah di Amerika. Makanya 1960-an. Oke. Lahir dari universitas, oke? Dari pergerakan orang-orang yang kita namakan mahasiswa-mahasiswa. Jadi saya pikir itu juga menjadi sebuah pergerakan orang-orang muda dalam pengertian ini. Itu yang pertama harus kita pahami. Yang kedua, karismatik Katolik dia tidak seperti yang kita bayangkan dalam pergerakan Pentekostas karismatik.
Ya. Yang pengerti Pentekostas karismatik dimulai oleh Charles Parham, oke, 1900-an. Itu dalam pengertian itu. Dalam pergerakan itu, pergerakan yang keluar dalam konteks semua orang jadi apa namanya itu, penafsir kitab suci, semua orang diomong bahasa roh dan lain sebagainya. Oke. Tetapi karismatik Katolik punya struktur organisasi dan hierarkis. Itulah yang membedakan, poin penting bahwa karismatik Katolik tidak berjalan tanpa struktur, tanpa pendamping, tanpa moderator. Dan karismatik Katolik adalah kelompok kategorial, tidak berdiri sendiri. Karena itu ada di paroki-paroki karismatik ini menjadi apa? Bagian dari kelompok kategorial di dalam sebuah paroki. Dan semua pergerakan karismatik kelompok itu dari sebuah paroki tidak bisa keluar dari koridor hierarkis yang ada di situ, yaitu pastor-pastor yang ada di sebuah paroki. Itu yang pertama. Dalam pengertian itu kalau mau tanya tentang karismatik Katolik. Mereka punya penasehat, mereka punya moderator, mereka punya pastor pendamping. Mereka uskup moderator yang juga mendampingi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kaitannya dengan bahasa roh? Itu menjadi pertanyaan umum. Tolong, hati-hati dengan penumpangan tangan. Saya di sini juga menjadi pemberi seminar untuk karismatik Katolik di sini. Saya selalu omong kepada awam, hati-hati dengan penumpangan tangan. Penumpangan tangan lebih kepada sebuah suksesi apostolik. Bahkan ada orang namanya Simon yang ingin membeli penumpangan tangan. Di dalam Kisah 8 ayat 18, bantu dulu. Kita akan lihat di situ Petrus marah besar. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Binasalah engkau dan uangmu. Engkau sangka bahwa karunia Allah melalui penumpangan tangan itu bisa dibeli dengan uang. Karena itu penumpangan tangan itu adalah prosesi suksesi apostolik. Kita bandingkan ketika pentabisan Barnabas dan Paulus. Kisah 13 ayat 1-3. Pada waktu itu dalam gereja di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan di atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Setelah apa? Setelah berpuasa dan berdoa, meletakkan Setelah tangan, apa? tumpah tangan, Pater. Menumpangkan tangan. Meletakkan tangan. Karena dengan menumpangkan tangan, para rasul memberikan yang kita namakan suksesi apostolik kepada yang berikutnya. Memberikan Roh Kudus dalam kuasa itu, lanjutkan itu untuk meneruskan itu kepada yang lain. Karena itu saya hanya harapkan awam-awam Katolik,
ketika kalian punya karunia yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan atau untuk yang lain, kamu doa sejati, dosa tumpangkan tangan juga, pasti Tuhan pakai kamu dengan doamu itu untuk orang sembuh. Oke? Awam-awam Katolik tidak mengurangi rasa hormat mendoakan tanpa menumpangkan tangan kepada seseorang. Saya omong depan awam Katolik karismatik di sini. Tidak mengurangi rasa hormat kalian, doa-doa kalian sebagai awam Katolik tanpa menumpangkan tangan, supaya jangan terjadi ambigu di situ. Menumpang tangan dalam pengertian apa ini? Sedangkan dalam perjanjian baru menumpangkan tangan lebih kepada suksesi apostolik dan pemberian Roh Kudus. Saya mau tanya awam-awam di sini. Kamu rasa kurang kalau kalian doa tanpa menumpangkan tangan? Imam di misa, marilah berdoa, buka tangan, bukan tumpang tangan atas kamu, berkat nanti terakhir. Berkat penutup. Dan dengan penumpangan tangan ini dan doa semua orang kudus di surga terima berkat surgawi dan duniawi. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya memang dia punya tugas sebagai imam. Apakah mengurangi rasa hormat ketika awam-awam Katolik tidak menumpangkan tangan dalam kelompok karismatik, mendoakan seseorang tanpa menumpangkan tangan? Supaya jangan terjadi ambigu di situ antara mendoakan dalam pengertian pemberian Roh Kudus. Di situ pemberian Roh Kudus, Simon juga mau beli. Rasul Petrus, binasalah engkau dan uangmu. Kau pikir karunia Allah bisa dibeli? Pendamping moderator karismatik Indonesia Katolik, Bapak Uskup mau marah, saya tidak Bapak Uskup. Saya omong di sini. Kalau saya tidak punya pendasaran biblis untuk omong ini, Bapak Uskup marah saja tidak apa. Saya pasti terima. Tapi jelaskan kepada saya dulu, kenapa saya omong gini? Kenapa Bapak Uskup marah saya? Kalau saya bilang seperti ini, tanpa mengurangi rasa hormat seorang awam, tanpa menumpangkan tangan, engkau bisa berdoa untuk orang lain. Dan seorang Protestan, tunjukkan ayat mana yang kalian bisa tumpangkan tangan kepada orang lain. Pendeta, tunjukkan ayat mana bahwa kalian diberi kuasa untuk menumpangkan tangan. Di mana kuasa ini diberikan oleh Yesus untuk mematahkan rantai? Di mana kuasa yang diberikan kepada para pendeta untuk menjadi pengantara, yang itu deking adas tuh, apa namanya? Bukan pengantara, satu lagi, pengantara kah? Dia kata-kata namanya gitu. Ini Romo pembenci denom, ya, bukan denom yang orang yang dibenci tapi ajarannya. Hans Knapp, kau naik di sini, kau pertanggungjawabkan bagaimana saya membenci denom. Ayah perantara antara surga dan jemaat. Mana ayatnya? Pusing, ngeri sekali. Bukan pengantara, apa namanya? Penghubung. Penghubung mah. Jangan ganti perantara, itu mediator ada di Yesus punya di Timoteus. Oke. Itu yang sekarang dalam hubungan dengan itu, teman-teman, tolong ingat yang sekarang engkau tadi menyentuh satu, Dedi, yaitu bahasa roh. Tolong pergerakan karismatik Katolik Indonesia. Baca baik-baik 1 Korintus 14 mulai dari ayat 1. Baca baik-baik. Kita siapa mau bacanya. Bagi kalian yang ada di sini. Oke, saya baca ya, Pater. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama garis bawahi, kejarlah kasih dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh. Standar pertama untuk memperoleh karunia roh adalah kejarlah kasih. Ya.
Jadi garis bawahi, kejarlah kasih. Setelah itu Paulus omong tentang bahasa roh. Lanjut ayat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata pada manusia. Ia Oke, di membangun situ tahan dulu. Itu Paulus membalikan pembedaan antara bahasa roh dan nubuat. Bahasa roh membangun dirinya sendiri. Nanti kita lihat yang bernubuat membangun gereja. Oke, dia membangun apa? membangun, ia membangun, menasehati dan menghibur. Lanjut. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun gereja. Siapa yang berbahasa roh membangun Dirinya sendiri. Sedangkan yang bernubuat, nanti kita lihat penjelasan menubuat, mengajar, dan lain sebagainya. Dia membangun gereja. Lanjut. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga gereja dapat dibangun. Wow. Kalau tidak, gereja tidak bisa dibangun. Lanjut. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau Nubuat artinya menyampaikan pengetahuan Allah. Itu kategori nubuat. Ya, ada 3 situ. Tadi yang menyampaikan kepadamu pernyataan Allah. Pernyataan Allah, sabda Allah. Yang kedua, pengetahuan tentang Allah. Yang ketiga, nubuat atau pengajaran. Itu yang dikategorikan nubuat. Nubuat, pengajaran, pengetahuan tentang Allah, dan sabda Allah atau pernyataan Allah. Itu Paulus. Makanya Paulus bilang, saya lebih memilih untuk menubuat, untuk mengajar, untuk mewartakan, untuk menyampaikan pernyataan Allah. Lanjut. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu, apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Yang bilang berbahasa roh, bagaimana mungkin orang bisa mengerti kalau kalian tidak menggunakan kata-kata yang jelas? Lanjut. Bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. Om Deddy bisa mengerti? Paham, Romo. Saya tidak pernah anti dengan bahasa roh. Orang punya kemampuan, saya sangat menghormati. Tetapi ingat, standar pertama untuk berbahasa roh di ayat 1 tadi, kejarlah apa? Kasih. Sekarang kita turun ke bab 13, bab sebelumnya. Standar untuk berbahasa roh adalah kasih. Bab 13 ayat 4-7. Apakah yang berbahasa roh punya 14 kriteria? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati,
Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, Om Deddy. sabar menanggung segala sesuatu. Cukup, Om Deddy. Semua yang berbahasa roh punya kriteria ini, kasih ini. 14 kriteria. Kalau memiliki 14 ini sih kayaknya tidak ada, Romo. Karena itu, untuk berbahasa roh, gereja harus menentukannya. Turun ke bab 12 ayat 28. Karena itu, bab 12, bab 13, sampai bab 14 bahasa roh. Untuk yang berbahasa roh harus juga ditentukan oleh gereja. Jangan main. Bahasa roh, bahasa roh. Ayo, omong-omong. Kamu jangan sembarang. Baca kitab suci. Yang berbahasa roh ditentukan oleh gereja. Dan Allah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Om Deddy, Pertama, menetapkan. Apa artinya menetapkan? Iya. Om Deddy, apa artinya menetapkan? Menetapkan, memilih mereka yang bisa mengerti kan. Berarti ada otoritas atau tidak ada otoritas? Ada otoritasnya. Metan, bantu dulu. Matius 18:18. Dari kata menetapkan ini. Halo, Om Metan ada di sini? nah, saya ini apa tadi? Jangan, ide saya engkau jangan, supaya kita bisa partisipasi. Engkau jangan cemas, kau tahan di situ. Kau tidak usah cemas, tabah sedikit. Kalian saya tabah, kalian tidak tabah, mana? Om Metan, Nona Ayu, please. Biar santai saya, dia ada buka mic. Tes. Oke, Oh, 18. atau mau ometan. Matius 18 ayat 18. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ayo, lanjut. Kisah 1 ayat 8. Kuasa diberikan kepada para rasul. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kuasa diberikan kepada siapa, ayo? Para rasul. Karena itu, ketika Yudas sudah meninggal, mati, siapa yang harus berdiri, otoritas siapa yang harus berdiri untuk menggantikannya? Siapa yang berdiri untuk pemilihan Matias? Oh ya, terlempar, ayo. Siapa yang berdiri untuk pemilihan Matias? Petrus berdiri. Kisah 1 ayat ke, ayo juga terlempar dia. Kesini naik lagi, ayo. Siapa yang harus berdiri, ayo? Kisah 1 ayat ke 15. Siapa yang berdiri? Petrus. Baca dulu. 15. Mereka bilang kita tipu lagi nanti. Oke. Kisah 15 ayat 7. Sudah berdebat. 1:15. Kisah 1 ayat 15. Kisah 1 ayat ke 15. Pada suatu hari berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Haleluya. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata. Lanjut, Pater. Cukup. Untuk pilih siapa? Turun ke ayat 26. Turun ke ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias.
Dengan Sebelum demikian, 20, tadi 20 berapa? 26. Benar. Sekarang turun ke 25. Apa kata Petrus? Untuk menerima jabatan pelayanan, Haleluya. yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Untuk apa? Lanjut. Dengan demikian, ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu. Siapa yang berdiri tadi? Petrus. Otoritas. Karena itu kembali. Metan, lebih cepat. Kalau suruh engkau sinyal mungkin yang gagal di situ. Oke, Metan, maaf. Harus cepat. Kalau lambat nanti kita terlambat. Kembali ke bab 12 tadi. Ide saya engkau konsentrasi di kau punya itu. Kau jangan buka yang lain sampai saya suruh. Iya, 1 Korintus 12 kan Pater 28. Ya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Karena itu hati-hati dengan guru-guru palsu yang mengajar suka-suka. Tidak mengerti ambil dari mana, keluar dari mana, tahu-tahu jadi pengajar. Dan mereka bilang ajaran mereka yang terbenar, terbaik, dan semuanya. Hati-hati di situ. Karena itu ketika tabisan imam, maka Kamin, engkau bantu dulu. Kata-kata yang digunakan oleh uskup ketika menyerahkan evangelium kepada imam dalam tabisan imamat. Oke. Menyerahkan kuasa untuk apa kepada para imam? Tolong bantu. Ya, baik Bang. Metan, engkau siap 1 Timotius 5 ayat 17. Di dalam gerejanya Allah menetapkan yang pertama jadi rasul, yang kedua nabi, yang ketiga pengajar. Kita mau lihat di pengajar ini. Pemberita, pengajar. Metan sudah dapat 1 Timotius 5 ayat 17? Sudah Romo. Tolong dibaca. Penatua yang baik, Presbiter, kepemimpinan, Biar sampai selesai dulu, jangan dulu koreksi. Biar saya yang koreksi teman-teman. Metan ganti penatua dengan presbiter. presbiter yang baik, kepemimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Oke, karena itu, brother, sudah temukan? Tunjuk rumusan, bisa ditunjukkan, bisa ditunjukkan tidak? Kalau tidak apa baca. Oke, tunjukkan. Ketika uskup dalam tabisan imam memberikan evangelium kepada imam tertabis, dia mengatakan apa? Terserah dalam Latin atau diterjemahkan ke Indonesia, terserah. Ya, oke. Saya ngambilnya ini langsung dari referensinya. Ini ada lambang ini ya. Ada lambang ini berarti ada referensinya. Ini ada dari Instagram resmi dari Kuskupan. Ya. Dalam upacara tabisan, khususnya tabisan imam dan diakon, ya akan menerimakan evangelium. Nah, ini diterimakan seperti ini bunyinya. Terimalah Injil Kristus, engkau yang telah menjadi pewartanya. Perhatikanlah apa yang engkau baca, ajarkanlah apa yang engkau percaya, dan lakukanlah apa yang engkau ajarkan. Saat itulah seorang presbiter, seorang imam menerima delegasi mandat Pengajaran. Awam Katolik, tolong. Kalau kalian kritik imammu mengajar, pikir panjang. Kamu ada dulu di tabisan imam dan perhatikan ritus ketika menyerahkan evangelium itu kepada para imam. Oke? Apa kata uskup? Baca kembali. Kamin. Ya, baik. Saya bacakan lagi sekali lagi. Sambil menerimakan evangelium di tangan, uskup mengatakan, terimalah Injil Kristus. Engkau telah menjadi pewartanya. Perhatikanlah apa yang engkau baca. Ajarkanlah apa yang engkau percaya. Dan lakukanlah atau hidupilah apa yang engkau ajarkan. Karena itu, baca kembali. Metan. 1 Timotius 5:17.
Tugasnya apa? Presbiter yang baik, presbiter yang baik kepemimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Karena itu, berapa kali saya minta, Romo Patris kami dua minta, Romo Bayu minta, hak biblis 2 kali penghormatan, penghargaan. Woi, kaya raya kami pasti, ayo Oke, walaupun hak biblis saya bilang yang mengajar mendapat 2 kali. Karena itu teman-teman Katolik tolong. Yang memberhentikan seorang presbiter untuk mengajar atau mewartakan adalah dia yang menyerahkan mandat itu, yaitu Uskup. Uskup. Awam Katolik, tolong jangan buat sesuatu seolah-olah kalian adalah uskup yang membatalkan. Yang harus panggil presbiter supaya jangan mengajar adalah dia yang menyerahkan mandat pengajaran di dalam pentabisan imam, yaitu Uskup. Tolong. Maaf, saya masuk bukan tema tentang Barsaro, tapi supaya kalian mengerti, tolong. Kalau uskup angkat palu dan mengatakan daemere elam tidak boleh mewartakan, tidak boleh mengajar, dengan penuh kehormatan, iya Bapak Uskup, karena engkau yang menyerahkan mandat mengajar. Tapi selama awam yang mengatakan itu, saya masih tetap duduk di sini untuk membuka pengajaran. Tolong. Kembali kepada Barsaro. Yo. Bahasa Latinnya boleh sekalian? Oh ya, Latinnya. Ya, itu penting karena ada kata pengajaran di situ. Oke, nih. Saya langsung bacakan frasa per frasa ya, biar mudah ya. Ya. Oke. Saya pakai penunjuknya, pakai ini aja deh. Acepta atau resip? Ya, pakai ini aja. Nah, oke, ini ya. Terimalah Injil Kristus, ini di bawahnya diterjemahkan, Accipe Evangelium Christi. Engkau telah menjadi pewartanya, cuius preco factus est. Engkau telah ditetapkan menjadi pewartanya ya. Preco ya, yang sudah diberikan menjadi penetapan diri. Mandat pewarta. Mandat tugas ya. Perhatikanlah apa yang engkau baca. Attention ya, berarti attention, attend, quod legis, apa yang kamu baca. Lalu, ajarkanlah apa yang engkau percaya, doce, quod credis. Dari situlah lahir kata dosen, pengajar, oke teman-teman? Ya, doce, ya dosen di sini, lahirnya di sini, bornnya di sini. Dan laksanakanlah apa yang engkau ajarkan atau hidupilah, ya. Et fac quod doces. Karena itu untuk awam Katolik, bantu dulu Ayu atau IDC sekarang tugas IDC jangan engkau tahan di situ. Ayo engkau bantu di 2 Timotius 3 ayat ke-14. Berdiri berpegang teguhlah kepada apa? 2 Timotius 3 ayat ke-14. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Dengan selalu mengingat kebenaran yang kau terima, dengan selalu mengingat orang yang mengajarkan kepadamu. Mandat yang diterima oleh presbiter tertabis dari uskup untuk mengajar. Karena itu turun ke bab 2 ayat 2 Ayu. Uskup Timotius, kau teruskan mandat pengajaran itu kepada orang-orang yang kau anggap setia dan mampu mengajar. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain.
Oke, listo tuh. Oke. Kembali ke ide saya bantu dulu. Jadi di dalam gerejanya Allah menetapkan siapa jadi rasul, siapa jadi nabi, siapa jadi pengajar, tapi kita belum. Bahasa roh juga harus ditetapkan atau tidak. Oke, lanjut. Ide saya kembali. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi sekarang kau mengerti? Paham Romo? Bukan semua orang ditentukan oleh gereja. Jangan bilang seperti pendeta, silakan bahasa, raba, ini Ayu yang omong ini penting ini, Ayu pantas untuk itu, untuk bahasa roh. Ayu kalau dia sudah sebut bahasa roh itu bahaya sekali. Bundahara. Ya, sebenarnya itu yang saya bingungkan Romo. Di 1 Korintus tadi kan dikatakan bahwa bahasa yang harus jelas, harus dimengerti. Harus dia mengerti, ataukah dia sendiri bisa menerjemahkan, menafsir, atau ada orang lain? Pertanyaan saya Om Deddy, mereka setelah dia itu mereka jelaskan kepada umat? Maksudnya? Tidak. Jadi itu yang saya bingung Mo. Tapi sekarang kau tidak bingung gitu? Iya, karena saya sendiri juga masuk ke pengurusan BPK PKK Keuskupan Ketapang Mo. Dan saya juga masuk di PDKK udah hampir 7 tahunan. Saya itu sangat sayang kalian, oke? Saya harapkan 1-2 praktek itu harus dia mengerti, oke? Iya. Kalau tidak kita sama 11-12 dengan Protestan. Itulah masalahnya Romo, makanya saya ambigu, bingung kan. Sedangkan di sini dikatakan 2-3 orang paling tidak harus mengerti di 1 Korintus 14:27. Nah, sedangkan yang teman-teman yang bisa bahasa roh saya tanya, mereka tidak mengerti, yang lain pun tidak mengerti. Tidak usah paksa, jangan buat kalau tidak mengerti. Makanya sebelum omong itu kalian baca 1 Korintus 14 itu baca semua pengurus. Baca ayat bab 13 tentang standar kasih dan baca bahwa di bab 12 sudah sangat jelas ditentukan bahwa gereja harus menentukannya, oke? Menetapkannya. Ya betul. Oke, mantap. Saya tidak anti, saya sangat sayang. Saya bangga sekali teman-teman. Saya punya teman-teman karismatik sini banyak kok. Hanya harus diomong seperti ini. Kalau tidak diomong, siapa yang omong lagi, Om Deddy? Iya, Pater. Oke. Karena saya tanya pastor moderator kami pun ya kurang nangkap juga saya jawabannya itu Mo. Jadi jangan kok. Dia mungkin kesibukan pada saat itu tidak menjelaskan secara rinci, oke? Iya, makanya saya terus mencari kan. Sudah bisa mengerti sekarang kalau gitu. Sudah Mo. Jadi tetap rendah hatinya, tetap rendah. Iya Mo. Yang mau berbahasa roh, hiduplah buah roh dulu. Ini yang berbahaya sekali, Om Deddy. Nah, iya, buah roh 5 ayat 22. Yang tadi standar kasih, sekarang buah roh yang kalian harus hidupi. Baca ayat 18, dari 18 ide saya metan loncat ke ayat 22 karena 21 sampai 19 sampai 21 omong tentang perbuatan daging. Om Alex, kalau kamu naik sudah karena saya berutang kepada engkau. Saya setengah jam lagi mau keluar nih. Ada satu Om Arif belum tadi, oke. Silakan Galatia 18 dulu. 5:18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi, kalau kamu membiarkan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu apa? Ide saya? Tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tahan dulu. Melainkan hidup dalam buah roh, ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, kembali lagi, Dedi, standar pertama. Kasih.
Dan kasih itu punya pengertian banyak sekali dalam kitab suci. Oke, kasih apa lagi? Sukacita, damai sejahtera, Apalagi? kesabaran, kemurahan, Harus ada 9. Apalagi? kebaikan, Apalagi? kesetiaan, Apalagi? kelemah lembutan, Dan? penguasaan diri. Lanjut. Yang memiliki Tidak. itu? Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi pertanyaan saya, apakah yang berbahasa roh sudah hidup dalam buah roh itu? Ataukah mereka hidup dalam perbuatan daging? Bantu ayat ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow. Bisa mengerti, Om? Ya, Bisa mengerti. Bang. Teruskan itu kepada kelompok PDKK, oke? Saya sangat menyayangi, mengasihi mereka. Karena kasih, maka saya omong seperti ini. Bukan karena cemburu, iri hati, tidak. Karena kasih, oke? Supaya jangan jatuh di dalam pemahaman yang tetap keliru, tetap sama keliru dari dulu sampai sekarang. Ya, siap Pater. Termasuk penumpangan tadi ya, Romo ya. Oke. Jadi, Ya. oh ya, saya akan menjelaskan sedikit penumpangan. Saya rasa ini tema bagus sekali dan saya tidak akan melewatkan tanpa menjelaskan kepada kalian. Oke, teman-teman. Penting sekali penumpangan tangan ini. Oke, konsep biblis, oke? Oke. Tolong dong awam-awam Katolik kalau mau kritik saya santai. Saya tidak usah type di sini ada tadi namanya awam tadi. Naik dan omong tidak santai yang untuk refleksi diri. Ikutilah apa yang saya ajarkan tapi jangan ikutilah apa yang saya hidupi. Santai saja, prinsip dasar. Ketika engkau menentukan sedikit menekan sedikit penumpangan tangan, tolong. Penumpangan tangan dalam Alkitab suci, penumpangan tangan dalam Alkitab atau dalam kitab suci adalah suksesi apostolik, oke? Lihat di sini. Siap. Ayo engkau siap ini bilangan 27 ayat ke-16. Oke. Sebelum masuk ke sana. Oke. Tindakan fisik, konteks tekstual, realitas teologi. Oke. Penumpangan tangan, kontak jasmani sebagai medium transisi. Yang tadi kita baca dalam kisah 8 tadi. Konteks tekstual, kitab suci, pola historis diwahyukan dari perjanjian lama hingga baru. Proses perjalanan itu bukan hanya di dalam perjanjian baru. Nanti kita buktikan bahwa melalui penumpangan tangan siapa ada suksesi kepemimpinan. Bantu dulu di dalam perjanjian lama. Ayo. Bilangan 27 ayat 16 tolong. Bilangan 27 ayat 16. Tahan di situ. Sebentar, biar. Nanti sebentar tugasnya Metan. Saya jangan dulu kasih tugas Metan punya. Oke. Lanjut. Sekarang kita lihat suksesi kepemimpinan dalam kitab suci perjanjian lama. Oke. Biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang berada di depan mereka ketika berangkat perang dan pulang, dan yang memberangkatkan mereka serta memulangkan mereka, supaya umat Tuhan jangan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Oke. Dari pengangkatan siapa di situ, ayo kalau kita mau analisa. Seorang apa? Yang Memimpin. Oke. Bagaimana proses pengangkatannya? Turun ke ayat 22. Ayat 22. Lalu Musa lalu melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar
dan segenap umat itu. Ia meletakkan tangannya atas Yosua dan melantiknya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Lanjut. Lanjut ke bab 28, Pater. Cukup saya nanti panjang sekali. 28 juga bisa lanjut, tapi itu penting sekali supaya nanti jadi pemimpin dan semuanya. Oke. Itu usah dijelaskan terlalu panjang. Pertanyaan saya, Om Deddy, jadi penumpangan tangan dalam perjanjian lama adalah suksesi Kepemimpinan. kepemimpinan. Ini kadang dilupakan oleh teman-teman kita yang sama-sama Katolik. Sekarang kita lihat bagaimana realitas apostolik, oke? Suksesi apostolik. Rantai transmisi otoritas spiritual yang tidak terputuskan. Ingat bahwa tadi dalam Kisah 8 ayat 18, Simon mau beli suksesi apostolik. Bisa mengerti? Dengan penumpangan tangan. Bab 13, penumpangan tangan dalam pentabisannya siapa? Rasul Paulus dan Barnabas. Sekarang kita lihat bagaimana Metan 2, tolong bantu 2 Timotius 1 ayat 6. Kita lihat di suksesi apostolik perjanjian baru dengan penumpangan tangan. Oke. 2 Timotius, Metan tolong. 2 Timotius 1 ayat 6 kalau tidak salah. IDC engkau bantu 1 Timotius 4:14 kalau tidak salah ada penumpangan tangan. Oke. Metan 2 Timotius 1 ayat 16. 1 ayat 16. Oke, Ayat 6, maaf, 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Makanya di situ kau jangan main-main dengan penumpangan tangan itu. IDC 1 Timotius 4:14. Tolong, jangan kau main-main dengan itu. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang presbiter. Karena itu ketika ditabis, uskup menumpangkan tangan kepada imam. Setelah itu, presbiter yang lain juga menumpangkan tangan kepada kepala seorang imam baru. Lanjut lompat ke bab 5 ayat 17 omong tentang siapa di situ? Presbiter yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Sekarang presbiter ini mendapatkan karunia pengajaran dan otoritas itu melalui apa? Ayat 22. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Jagalah kemurnian apostolikmu. Jangan kau tabiskan orang tanpa menelitinya baik-baik. Bisa mengerti? Tanpa proses. Karena itu kita masih omong tentang jalur presbiter tadi kan? IDC. Bisa mengerti? Ya. 17, 18, 19. Karena itu kau tabiskan presbiter, tapi jangan baca kembali ayat 22. Jangan terburu-buru tabis. Karena itu banyak yang dipanggil, sedikit yang pilih. Karena kau tidak bisa tabis sembarang-sembarang. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Jangan kau tabis suka-suka. Jangan kau tumpangkan tangan suka. Jangan menumpangkan tangan kepada setiap orang yang kau sini kau tumpang tangan. Tidak, karena itu suksesi apostolik. Dimensi fisik, realitas terlihat. Sentuhan jasmani langsung antara pemberi dan penerima. Ingat tadi ketika Musa menghadapkan siapa tapi Yosua. Tindakan publik yang disaksikan oleh komunitas di depan semua orang atau tidak tadi? Di depan semua orang. Di depan semua orang. Karena itu tidak ada pentabisan sembunyi-sembunyi. Tidak tahu. Tadi malam Roh Kudus bisik kepada saya, sekarang saya jadi pendeta. Kurang ajar kau. Di mana itu di dalam kitab suci bilang Roh Kudus bisik dan kau jadi pendeta? Dimensi spiritual. Pencurahan Roh Kudus dan rahmat sakramental. Pendelegasian otoritas kepemimpinan dan pengajaran.
Percayakan itu, ingat 2 Timotius 2 ayat 2. Percayakan itu di depan banyak orang atau tidak? Ayo bantu kembali. 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi. Di depan banyak saksi. Kau jangan percaya main-main di belakang, di kau mimpi, apalagi kurang ajar bagi saya di situ. Dalam tadi malam Tuhan mimpi, Roh Kudus bisik, Tuhan Allah di situ. Di depan satu saksi, baca kembali. Banyak saksi. Lalu apa yang kau harus buat, uskup? Di depan banyak saksi itu, lanjut. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Penumpangan tangan menyebatani materi dan roh, menjadikan tindakan fisik sebagai sebuah saluran realitas spiritual, dimensi spiritual anugerah ilahi. Pola otoritas ini ditanamkan sejak perjanjian lama yang telah kita baca tadi dalam bilangan 27. Musa kepada Yosua, ambil Yosua bin Nun dan tumpahkanlah tanganmu ke atasnya, berilah kepadanya sebagian dari kewibawaan supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Kalau kita lanjutkan 27 dan 28 dari bilangan tadi, tidak usah baca, sudah baca tadi. Transisi kepemimpinan umat Allah tidak pernah terjadi secara abstrak, melainkan melalui transfer fisik yang spesifik. Para rasul menjadikan tindakan ini sebagai fondasi berkelanjut. Perjanjian baru, Kisah Rasul 6:6, ketika diakon itu, pentabisan diakon, tolong baca di situ Metan, siapa yang menumpangkan tangan kepada para diakon. Kisah 6:6, tolong. 10 menit ya teman-teman, saya harus keluar ke kedutaan. Halo. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Selesai suksesi penumpangan tangan kepada para diakon. Karena itu teman-teman, dalam tabisan diakon hanya uskup yang menumpangkan tangan kepada diakon. Hati-hati. Sekarang siap-siap di 1 Timotius 4:14, IDC engkau harus siap kembali di situ. Ingat bahwa diakon, pentabisan diakon Kisah 6:6 sangat biblis, bahwa hanya para rasul yang menumpangkan apa? Insen tangan. Ingat baik-baik. Tetapi dalam tabisan imam, uskup dan siapa yang menumpangkan tangan, 1 Timotius 4 ayat 14, kepada imam baru juga penatua presbiter menumpangkan tangan. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang presbiter. Karena itu dalam tabisan imam, Isen, hanya uskup yang tumpangkan tangan kepada engkau, imam-imam lain tidak? Imam-imam juga ya. Setelah uskup, imam-imam lain. Karena di sini turun ke 1 Timotius yang tadi 16 ya. 2 Timotius. Engkau masih di Timotius kah? Sekarang siapa yang tumpang tangan pertama kepada Timotius? 1 Timotius 1 ayat 6 tadi dibaca oleh Metan, tapi kalau engkau masih baku dekat di situ, 2 Timotius 1 ayat 6. Yang tumpangkan tangan pertama itu adalah uskup, rasul, Paulus kepada Timotius. Setelah itu di dalam 1 Timotius 4:14 dia bilang juga sidang presbiter. Oke, dalam pentabisan bukan hanya Paulus yang pertama menumpangkan tangan kepada Timotius, tetapi juga ditumpang tangan oleh para penatua yang lain. Kita baca dulu di 2 Timotius 1 ayat 6 ya kalau tidak salah. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Oke, jadi yang pertama, Timotius terima penumpangan tangan dari siapa? Ayat itu. Itu surat Paulus. Aduh. Mana Mas Timotius, Pater? Iya, di situ siapa yang tulis ke Timotius? Oh, Paulus. Ya, kalau begitu yang pertama terima tumpangan tangan dari Paulus itu siapa? Timotius. Setelah itu di dalam 1 Timotius 4:14 Paulus juga menekankan bahwa juga dari penumpangan tangan sidang presbiter dari imam-imam yang lain. Oke. Kristus
melalui suksesi apostolik, rasul, dari rasul ini turun ke uskup penatua, uskup semua oke? Sobat. Dalam perjanjian baru, sekarang kita pakai Galatia 1 ayat 5, bahwa kepada Titus juga diberikan kuasa, uskup Titus, supaya mentabiskan presbiter di setiap kota. Siapa yang duluan ketemu? Metan, Ayu, Titus 1 ayat 5. Galatia, Titus 1. Tadi yang bilang Galatia. Tuh, orang itu ngerti Galatia. Titus 1 ayat 5. Titus 1. Saya juga dengar ayat Galatia. 5. Oh, maaf kalau Aku saya telah salah. meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan presbiter di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Oke, artinya di situ siapa yang bertugas untuk mentabiskan presbiter di setiap kota? Uskup Titus. Sangat jelas. Tetapi karena begitu banyak yang kurang ajar, sekarang saya minta mohon kepada Katolik, kamu harus belajar ayat 9. Tolong. Ayat 9. Dan berpeganglah kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Tolong para presbiter belajar baik-baik. Insen, tolong di situ Titus menetapkan presbiter di setiap kota, dan presbiter ini harus mampu menutup mulut para penentangnya. Oke. Karena itu kepada mereka yang tukang ngeyel, protes, bantu dulu bab 3 ayat 9 sampai 11. Ayat 10 konsentrasi. Baik-baik, Ayu pakai TV1. Kita pakai TV1. Titus 3 Ayat 9 sampai dengan 11 konsentrasi di ayat 10. Para yang ayat ngeyel, 9 sampai 11. Protestantisme gagal paham, dengar ayat ini. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan bundahara, ulang. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Oke. Dalam perjanjian baru, suksesi bukan sekadar penyerahan jabatan administratif, melainkan transmisi karunia apostolik. Penumpangan tangan berfungsi sebagai konduit otoritas ilahi. Tindakan penyerahan otoritas ilahi. Tindakan fisik dalam doa epiklesis. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Doa epiklesis, tindakan fisik tambah doa epiklesis. Itu pencurahan Roh Kudus, oke? Ini penting sekali. Otoritas Roh Kudus ditransmisikan kepada penerus. Rasul, uskup, dalam tindakan fisik tambah doa epiklesis, meneruskan kepada penerus. Rantai suksesi mengamankan ortodoksi, bukan ortodoksi. Ortodoksi artinya yang murni, yang lurus. Pengajaran karena pengajar baru diikat langsung kepada otoritas pengajar pertama. Sekarang kita tanya, Bapak Kardinal ditabiskan oleh siapa? Lalu uskup pentabis Bapak Kardinal ditabiskan oleh siapa? Nanti akan sampai kepada 12 rasul. Hasil dari tindakan historis ini adalah suksesi apostolik yang utuh. Kesinambungan ajaran atau ortodoksi dalam pengajaran, kesinambungan otoritas yuridiksi yang kita namakan, dan kesinambungan rahmat, yaitu kesinambungan sakramental. Ortodoksi pengajaran, yurisdiksi
kuasa otoritas, dan sakramental. Di dalam suksesi apostolik, seorang yang ditabiskan menerima kesinambungan ajaran ortodoksi, menerima kesinambungan otoritas, yurisdiksi yang kamu lepaskan, yang kamu ikat, dan juga melanjutkan kesinambungan rahmat, pergilah, baptislah, dan lain sebagainya. Suksesi apostolik memastikan bahwa gereja hari ini adalah entitas historis yang sama persis dengan gereja yang didirikan abad pertama. Jaringan historis yang terikat oleh sentuhan fisik. Ini penting sekali. Tidak ada satupun pemimpin spiritual yang sah dalam struktur apostolik yang mengangkat dirinya sendiri. Setiap orang harus menerima garis keturunan yang dapat ditelusuri kembali ke tangan para rasul. Kembali. Kenapa? Karena bantu dulu Metan Efesus 2 ayat 20. Gereja ini didirikan di atas dasar siapa? Kristus para rasul, Bapak Gereja, Gereja mula-mula, uskup perdana, episkopas historis, gereja masa kini. Bantu dulu, Efesus 2 ayat 20. Gereja didirikan di atas dasarnya siapa? Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kalau tidak didirikan di atas dasar para rasul, para nabi, dan Yesus sebagai batu penjuru, maka ayat 21 tidak menjadi bangunan yang rapi tersusun. 21-nya. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kalau tidak dibangun di atas dasar para rasul, nabi, dan Kristus, maka bangunan gereja itu tidak akan menjadi bangunan yang tersusun rapi. Praktik ini mengunci sejarah keselamatan menjadi satu kesatuan. Penumpangan tangan perjanjian baru, pola perjanjian lama juga penumpangan tangan bayangan otoritas, dan pemenuhan realita yang kita bisa lihat bukan lagi bayangan, berkeberlanjutan realitas dalam seluruh proses perjalanan sejarah gereja tanpa putus suksesi apostoliknya. Tanpa tindakan fisik yang dibariskan ini, sejarah gereja akan terputus dari akar biblisnya. Penumpangan tangan adalah batu penjuru yang menahan keberlangsungan sejarah keselamatan. Tangan masa kini terikat kuasa pada tangan para rasul. Penumpangan tangan dalam kitab suci adalah suksesi apostolik. Suksesi bukanlah sekedar kebijakan gerejawi atau kebetulan sejarah. Ia adalah perpanjangan fisik langsung dari wahyu kitab suci. Sebuah benang anugerah yang tak terputus melintasi ruang dan waktu. Dedi, terima kasih. Ya, Pater. Pater, pertanyaan terakhir. Kalau Dedi, karena saya juga mau berhenti karena Arif juga harus tanya, oke? Jangan marah. Satu aja, Romo. Luruskan kalau pemahaman saya salah. Artinya pencurahan Roh Kudus hanya boleh dilakukan oleh imam yang ditabiskan melalui jalur suksesi apostolik. Saya harapkan itu. Awam tidak boleh. Tolong ingat baik-baik di mana di kitab suci orang menumpangkan tangan. Engkau mau tahu siapa yang tumpangkan tangan supaya orang di Samaria menerima Roh Kudus? Tadi Metan sudahkah? Sekarang siapa penggiliran? IDC. IDC kisah 8 ayat 14. Siapa yang menumpangkan tangan kepada orang Samaria walaupun mereka sudah dibaptis oleh Filipus diakon? Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Tahan dulu, mereka menerima apa? Menerima firman Allah. Oke, karena mereka dibaptis oleh siapa? Bantu ke ayat 11 ini. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Itu omong tentang Simon Mago. Sekarang ayat 12, siapa yang membaptis orang Samaria? Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Dedi, ada persoalan di sini. Filipus itu diakon, tidak bisa memberikan krisma.
Nanti apa kata Petrus? Dengar baik-baik. Menerima Roh Kudus walaupun sudah dibaptis. Ini loh, Petrus nanti angkat bicara. Lanjut ayat 14-nya. Kembali. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Apa kata Petrus nanti? Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Yang diakon tidak mempunyai hak krisma, penumpangan tangan untuk krisma, penuranan Roh Kudus. Sekarang apa yang dibuat oleh para rasul? Menumpangkan tangan atau tidak? Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Dan lalu hasilnya mereka menerima Roh Kudus. Jadi perkara selesai. Oke, Pak Dedi. Ya. Begitu. Siap, terima kasih Pater Terima atas kasih. pencerahannya. Masih ada Luar bab biasa. 19 tapi tidak usah. Kasus yang sama dengan Paulus, dia harus tumpangkan tangan supaya orang terima Roh Kudus. Kita ke Pak Arif karena saya harus ke KBRI. Ya. Baik, selamat malam Pater. Terima kasih semuanya. Jadi, Ya, terserah. Kalau butuh Zoom untuk PDKK, beritahu, oke? Dengan sepenuh hati, dengan penuh cinta. ya, baik Pater, siap. Oke, dengan butuh bukan kalian punya moderator dan semua, tapi jika butuh tema kursus kitab suci untuk kalian yang pengurus-pengurus atau untuk PDKK lalu Zoom satu malam, terserah. Selamat datang selalu. Yo Dedi. Baik, terima kasih Pater, siap. Arif. Turun ya. Yo. Ya, selamat malam Romo gantian. Selamat malam Ya. Romo, selamat malam Frater, selamat malam teman Indri dan semua yang di sini. Romo, saya mau nanya ini Romo, ini mungkin menyinggung dengan Om Deddy tadi sedikit, tapi itu di dalam kekristenan. Romo, kita bagaimana posisi kita Katolik? Saya sebagai orang awam Katolik begitu ya Romo ya. Kita hidup di dalam budaya kearifan lokal, ya di sana yang harus kita jalankan begitu Romo. Mungkin Romo kita sama-sama orang Flores punya tradisi-tradisi kearifan lokal yang wajib kita laksanakan. Ya syukuran kalau panen begitu, atau anak sekolah, biasanya kita dengan tradisi-tradisi kita tuh Romo. Dan mungkin ini semua, saya lihat di Indonesia juga mungkin sama ya, Kalimantan, saudara, di Jawa juga dengan melakukan sesajen atau bagaimana misalnya. Ini tradisi ya, tradisi atau budaya. Atau juga mungkin saudara-saudara dari Cina juga punya tradisi itu. Tradisi yang ada sebelum agama ada, gitulah kira-kira mereka mengenal agama. Mereka meyakini atau mempunyai konsep ketuhanan juga sebelum mereka mengenal agama. Nah, bagaimana Romo posisi kita sebagai orang Katolik ini dengan tradisi-tradisi yang dilakukan di kampung ya? Ini kan tidak liturgial begitulah Romo. Saya sudah jelaskan Romo sudah. apa? Saya tidak ikut. Pertanyaan saya, Yesus pergi perkawinan di Kana? Iya. Yesus pergi perkawinan di Kana? Ikut perkawinan di Kana dengan. Apakah itu liturgis? Tidak. Dia mengubah air jadi anggur 600 liter, itu liturgis? Tidak. Tapi itu tradisi manusia atau tradisi ilahi? Itu tradisi manusia. Yang minum-minum ini? Iya. Iya Romo.
Oke, tradisi manusia. Di situ Yesus menentang? Tidak. Yesus tidak menentang. Yesus tidak menentang perkawinan? Yesus tidak menentang pesta perkawinan? Yesus di situ mengubah air jadi anggur? Iya. Itu yang pertama, yang ini sebagai pengantar ya, bukan. Sekarang kisah 17 ayat ke-23. Paulus berhadapan dengan tradisi penyembahan orang Yunani. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Arif, Paulus suruh bongkar altar itu atau menggunakan altar itu untuk menjelaskan tentang Tuhan? Ya, Paulus. Ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku menemukan sebuah altar yang bertuliskan kepada Allah yang kami tidak kenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuwartakan kepada. Paulus menggunakan kearifan lokal, kebiasaan lokal untuk menjelaskan Allah yang dia bawa. Iya. Oke, sekarang ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab dulu. Di dalam Dia kita ada, bergerak dan hidup. Seperti yang dikatakan oleh siapa, Om Arif? Seperti yang dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Seperti yang dikatakan oleh kearifan lokalmu. Seperti yang dikatakan oleh kebiasaanmu. Tetapi sekarang, Paulus masuk pewartaan. Lanjut. Dia masuk pewartaan tentang Kristus yang sejati. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Padahal para orang Yunani politeisme. Tetapi di dalam dia kita ada, kita bergerak dan kita hidup seperti yang dikatakan oleh kearifan lokalmu, oleh pujangga-pujanggamu, oleh penulis-penulismu, oleh filsufmu. Sebab kita ini berasal dari Allah yang sama. Wow, hebat di situ Paulus masuk. Lanjut. Karena kita berasal dari keturunan Allah. Sekarang dia melakukan sebuah kritik ontologis. Jadi mau pakai kata filsafat. Sekarang dia masuk ke dalam sebuah kritik. Dia pakai pujangga Yunani punya. Sekarang dia masuk di dalam terang kekristenan. Dia masuk untuk melakukan sebuah kritik yang kritis terhadap praktiknya orang Yunani. Lanjut. Ya, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Karena itu kita tidak boleh berpikir Allah itu dalam bentuk itu. Lanjut sedikit. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Oke, di sinilah pesan pertobatan ini dibawa oleh Paulus. Tetapi ingat baik-baik Om Arif, tidak bisa engkau langsung ini hancur, ini kasih hancur, ini kasih. Jangan engkau masuk dalam kultur. Karena itu ada prinsip dasar inkulturasi. Masuk melalui pintunya budaya, keluarkan mereka melalui pintunya Kristus. Tetapi tanpa harus menghancurkan rumah yang kita masuk itu. Ini yang kita namakan membaca kitab suci bukan di ruang hampa, melainkan membaca kitab suci di dalam rumah historis, rumah kultur dari setiap kita.
Jangan kau jadi anti budaya, tapi masuklah, pahamilah budaya melalui konsep mereka, lalu keluarkan seperti Paulus dalam pintunya Kristus. Tolong itu. Bapak saya selalu bilang, yang tidak beradab itu biadab. Arif, Iya Romo. engkau Ya, jangan ya. menjadi penghujat budayamu. Banyak orang yang tidak mengerti. Pater Marcel, saya punya teman yang SMM, dia punya mama itu pemimpin liturgis dalam doa budaya ngada. Dia punya suku. Pater selalu ada di samping, dan di situ matriarkat. Pater selalu bilang, ingat, doa semua doa itu kepada Tuhan Allah. Intercesinya nenek moyang atau orang kudus. Jangan tujukan doa itu kepada kita punya nenek moyang, karena doa itu selalu ditujukan kepada Allah melalui atau intercesinya siapa. Itu yang bentuk nyata dari inkulturasi ketika seorang imam yang mamanya punya budaya yang kuat seperti ngada dan matriarkat dan harus membawakan doa adat, dan pater ada di samping untuk selalu mengingatkan mamanya tanpa harus melukai kultur dari sebuah daerah tertentu. Karena itu di mana kekatolikan masuk, di situ tidak ada terjadi luka historis kultural bagi tempat tertentu, atau ketika budaya Kristen masuk ke dalam sebuah budaya lokal, dia tidak akan melukai budaya lokal tertentu. Tolong, tapi engkau harus masuk dengan konsep di mana kekristenan seperti Paulus yang kamu sembah tanpa mengenal, itulah yang aku wartakan kepadamu. Di dalam Dia Allah itu kita bergerak, kita ada, dan kita hidup seperti yang dikatakan oleh kebudayaanmu, oleh pujanggamu, oleh penulismu, oleh konteksmu. Itulah yang aku wartakan. Maksudnya hebat sekali Paulus di situ. Iya. Dia tidak menghancurkan sebuah kebudayaan, justru dia masuk melalui kebudayaan itu setempat untuk mengangkat mereka kepada pemahaman tentang Tuhan di dalam kekristenan. Iya Romo, tapi kita di sana tuh saya lihat sudah bagus ya. Walaupun kita kuat sekali arifan lokal itu, tapi kita tetap mendahulukan imam-imam liturgi gereja untuk melakukan tradisi kebiasaan kita itu. Nah memang cuma yang menjadi ganjalan saya itu ketika ada hal-hal yang ya Romo sudah katakan tadi, sudah pesan ya, jangan menghakimi budaya kita. Itu yang saya rasa harus menempatkan posisi betul, karena ini budaya yang sudah duluan ada gitu toh. Orang mau bikin pernikahan begitu, mereka makan bersama, ya doa dengan leluhur segala macam, ya Romo pahamlah seperti itu. Nah itu yang kemudian hal-hal teknis itu yang terpaksa bergejolak ya Romo, kita di dalam ini saya tetap Yesus Kristus yang utama, tapi harus menjalankan tradisi yang di luar liturgial tadi, seperti itu Romo. Ya, saya pikir ini penting juga. Uskup-uskup di Flores, uskup-uskup di NTT, uskup-uskup di Medan, di Sumatera, di Sulawesi, di Papua, di Jawa, Kalimantan, tidak pernah menutup mata. Di Bali, lihat seinkulturasi hebat sekali di situ. Maksudnya itu juga harus kita lihat dalam pengertian itu. Karena apa? Karena kekristenan tanpa pijakan sejarah, pijakan historis dan pijakan kultur itu juga bisa membahayakan kita dan mengantar kita kepada fanatisme. Iya, itu yang bahaya di situ. Oke. Iya. Oke, makanya seperti lebih bijak lah. Paulus itu sangat bijak ya. Paulus itu hebat sekali. Dia tidak meruntuhkan altar itu. Dia bilang yang kalian sembah tanpa mengenalnya, itulah yang saya wartakan kepada kalian. Maksudnya bukan soal iman, tetapi soal pemahaman. Ini saya pikir yang kadang kita melihat bahwa iman terputus dari pemahaman. Santo Petrus bilang, kemanakah kami akan pergi? Bantu dulu metanoto Yohanes 6 ayat 66. Ketika semua orang pergi,
di situ nanti Petrus membuat jawaban dalam dua potensi, rasio dan iman. Jadi iman itu butuh pengetahuan iman. Saya Katolik Indonesia ya, di dalam podcast kemarin dengan teman Pater Gusti, waduh saya bilang Katolik Indonesia itu hebat sekali. Tetapi karena terlalu fokus kepada liturgis merayakan iman, kita melupakan pemahaman iman. Merayakan iman, tetapi kita merayakan tanpa sebuah kekuatan untuk memahami iman. Di sini Petrus bukan dia bilang kami percaya dan kami apa. Ini penting sekali, bantu dulu. Mulai dari ayat 66, Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 66. Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lanjut. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu mau pergi juga? Ingat, apakah kamu mau pergi juga? Wow, keras ini pertanyaan Yesus. Lalu apa kata Petrus? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkaulah. Kami telah percaya. Yang kita namakan, apa yang kita namakan ini? Yang kita namakan adalah kekuatan iman. Kami telah percaya. Dan tahu. Pengetahuan itu adalah kognitif, rasio. Jadi bukan hanya iman yang dipercayai, tetapi yang diketahui. Dua hal harus bawa sama, yang dipahami dan juga yang dipercayai. Percaya apa yang diketahui, ketahui apa yang dipercaya. Bantu dulu. Kata Petrus, kami percaya, kami telah percaya. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkaulah yang kudus dari Allah. Oke, jawaban hebat dari Petrus. Kami telah percaya dan kami telah memahami. Karena itu, dua hal harus jalan sama-sama. Percaya apa yang dipahami, diketahui, dan ketahui dan paham apa yang dipercaya. Okay. Jadi tidak boleh saling menyalahkan, Romo ya. Kita tidak boleh menyalahkan, tapi kita bisa berjalan beriringan lah. Gitu, kira-kira. Tapi Paulus memanggil pertobatan yang kita baca tadi, bertobat. Dalam pengertian, kalau kita masih punya konsep seperti itu, nanti tidak ada kekuatan kekristenan di situ dalam penginjilan. Ini yang harus kita lihat di situ. Kalau kita, macam Pater Marcel tadi bilang, Mama, engkau pembawa doa dalam adat matriarkat nggak ada punya, tapi Mama selalu ingat bahwa di dalam kekristenan doa ditujukan kepada Allah, intersesinya siapa? Ini yang penting. Pelan-pelan sedikit masuk ke situ. Nah, jalan beriringan tanpa melukai. Benar juga Mama yang mungkin pemahaman selama ini, kalau kita tujukan kepada orang tertentu, nenek moyang, di mana tempatnya Allah yang kita imani. Ya, itu juga engkau harus lebih bijaksana di situ untuk melihat. Kita mau bawa orang kepada nenek moyang kita atau kepada Allah? Oh, bawalah orang-orang kebudayaan kita kepada Allah melalui nenek moyang kita. Jalan hidup mereka yang pernah mereka tinggalkan jejak di atas dunia ini. Karena kewarganegaraan kita itu di surga. Oke? Di dalam Filipi 3 ayat 20, kewarganegaraan kita di mana? Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dan kita yang masih hidup ini adalah rekan sewarga dengan mereka yang telah pergi. Efesus 2 ayat 19.
demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dan keluarga ini punya nama, 1 Timotius 3:15. Bagian pertamanya cukup. Yang keluarga Allah ini rekan sewarga dengan orang kudus yang ada di surga, dan kita ini adalah keluarga Allah, dan keluarga Allah ini punya nama. Jadi jika aku terlambat, sudahlah, engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, Yaitu yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. gereja adalah keluarga Allah, dan kita punya persekutuan dengan orang kudus. Karena itu ada gereja jaya, keluarga Allah yang sudah mendapatkan tubuh kemuliaan, kewarganegaraan surga. Ada gereja yang masih menderita di api penyucian di 1 Korintus 3 ayat ke-15, dan gereja yang berziarah, kita yang masih hidup di atas dunia ini. Dan kita semua adalah keluarga Allah, dan keluarga Allah tadi yang barusan dibaca punya nama, yaitu gereja dari Allah yang Hidup. perkara selesai. Hidup. Jadi kita masih mempunyai ikatan gereja jaya, gereja menderita, gereja ziarah. Tetapi gereja ini yang di surga yang sudah jaya, yang di api penyucian, yang masih menderita, karena belum masuk ke sana langsung, yang masih berziarah kita ini adalah gereja dari Allah. Karena itu kepada Allah, yang kita adalah keluarga ini, adalah kepemilikan dari Allah yang hidup. Tiang penopang dan dasar kebenaran, gerejanya. Tetapi gereja ini, yang kepemilikannya, kepunyaan dari Allah yang hidup. Jadi juga termasuk doa-doa kita diarahkan kepada Allah. Tetapi melalui siapa intercesinya? Untuk mereka yang sudah masuk ke dalam status kewarganegaraan surga, yang sudah memiliki tubuh kemuliaan. Tadi hanya kita baca Filipi 3 ayat 20, 21-nya kita belum baca, tapi tidak usah baca. Oke, begitu Arif. Kalau begitu kekristenan tidak main di situ. Kalau kita sejalan, seimbang, seiring jalan. Kekristenan ada di mana untuk menjelaskan Allah yang sesungguhnya? Nanti bisa juga jatuh di dalam kekristenan relativisme. Oke? Oke teman-teman, minta maaf ya. Terima kasih. Saya harus Terima kasih banyak Romo ya. pamit. Terima kasih banyak. Kami udah. Yuk, mantap. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Kamen. Pater Insen, terima kasih. Idese, Dona Ayu. Metan, perbiasakan naik supaya pelan-pelan dimarahi, ditegur. Oke, tidak. Arif, terima kasih Om Ya, Deddy yang betul. telah turut terus. Oke, Tuhan memberkati dan Oke, nanti saya Penggalang, naik barangkali nanti. Oke. Yuk. Insen ada satu dua kata. Terima kasih. Romo. Tidak, saya mau bilang apang gawang mau lopa hulir morang. Morami. Oh ya, arigato. Oke. Oh ya, minta maaf ada yang belum bisa naik, terlalu banyak yang tunggu tadi. Ayo ya, ada berapa di bawah yang minta? Waduh, banyak sekali. Saya tidak bisa naik semua. Minta maaf. Puluhan. Waduh, banyak sekali. Aduh, dari Linda sampai dengan yang terakhir di atas matahari. Aduh, maaf ya, tidak bisa kasih naik. Ini saya harus keluar ke kedutaan ambil Luis Taman punya paspor. Woi, Dan punya salam teman. untuk Luis ya. Nanti Pandai, kami salam ketemu untuk Pandai. Agustus ada retret. Nanti ketemu. Ya, Benson. Engkau bilang salam dari Bruce Lee. Oh ya, salam dari Bruce. Berarti kau Bruce Lee, dia Jackie Chan. Tidak, dia Van Damme. Dia Van Damme. Benar, dia Van Damme. Kalau Bruce Lee dia punya tulang kaku begitu tidak mungkin. Begai. Sudah. Tetapi apakah mujizatnya itu tetap terjadi? Tetap terjadi pada Musa ketika dia memukul batu.
juga ketika Samson itu melakukan kesalahan, tetap mujizat Tuhan terjadi. Ini juga akan terjadi pada akhir zaman ini. Ketika hamba-hamba Tuhan atau kita-kita sendiri yang selalu memberitakan Injil, bermuduat, bermujizat, mengusir setan. Tapi Tuhan katakan tidak mengenal karena. Tapi Tuhan tetap memakai mereka. Di dalam kemarahannya Tuhan tetap memakai mereka. Kenapa? Karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi harus dilihat. Bagi kita sendiri ya, ini maaf bagi teman-teman apologet juga ya. Jangan punya motivasi ketika kita memberitakan Injil di TikTok ini. Buang semua motivasi, bereskan hubungan kita pribadi kita dengan Tuhan dulu. Hanya satu motivasi kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan bisa pakai teman-teman semua di TikTok. Karena kenapa? Yang diberitakan untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun Tuhan sebenarnya marah terhadap Anda, marah terhadap saya, tapi Tuhan tetap pakai. Hati-hati ini. Ini peringatan buat kita semua, teman-teman. Jadi, motivasi seorang ini yang perlu ditekankan. Di dalam kemarahannya Tuhan, tetap Tuhan bisa melakukan mujizat walaupun orang itu membuat marah Tuhan. Hati-hati teman-teman. Itu aja kira-kira, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak John. Silakan Pak Timothy, silakan Pak, silakan. Baik teman, terima kasih Kakak Has, ini menarik ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu berbicara tentang apa sih sebenarnya gitu ya. Tadi teman-teman sudah menyampaikan dari perspektif teman-teman, bagus sekali ya. Nah, saya kembali mengingatkan bahwa ayat-ayat di Alkitab itu tidak berdiri sendiri. Nah, itu menarik ya teman-teman ya. Kita mulai baca dari Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan Tuhan. Nah, menarik teman-teman bahwa di situ Tuhan Yesus menekankan bahwa pengakuan saja tidak cukup, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapa apa sih teman-teman? Kehendak Bapa kita akan lihat dulu nih. Secara letterlock ada Tuhan Yesus mengatakan kehendak Bapa. Contohnya di Yohanes 6 ayat 40. Karya ini bisa tolong dibacain Yohanes 6 ayat 40. Bisa. Silakan Bisa. Ya, Yohanes 6 ayat 40, demikian firman Tuhan. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Oke, baik. Nah, itu yang pertama teman-teman. Kehendak Bapa yang pertama melihat Anak. Supaya apa? Setiap orang yang percaya melihat Anak ini beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman, teman-teman. Melihat ini kalau kita lihat dalam teks aslinya memang Theoreo itu nggak cuma sekedar melihat, memahami, merasakan, jadi punya hubungan pribadi dengan sang Anak. Ya, dengan sang Anak. Dengan siapa sang Anak itu? Tuhan Yesus Kristus atau Maria. Tuh. Yang kedua, teman-teman, kita akan lihat dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu ada ayat sebelumnya. Nah, itu Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kalau kita lihat ke ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang pengajar-pengajar sesat. Silakan Kakak kita lihat. Sebenarnya kehendak Bapa juga seperti apa sih? Kita tolong dibacain Kak. Dari Matius 7 ayat 16 sampai 20 Kakak. Monggo Kakak tolong dibacain. Ya, Matius 7 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Amin. Amin. Nah, kehendak Bapa yang kedua adalah supaya apa teman-teman? Kita berbuah baik. Itu. Berbuah yang baik. Makanya di ayat 23 Tuhan Yesus bilang apa? Sekalipun
kita memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan, 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 tapi kalau kita buat kejahatan, kita buat jahat, kita merugikan orang lain, kita menyakiti orang lain, kita nggak peduli dengan orang yang membutuhkan bantuan kita apatis, cuek sama orang lain, bahkan kita jahat ya kepada Tuhan juga. Ya udah, yang namanya buat jahat ya tempatnya udah tahu kan di mana kan. Nah itu teman-teman, makanya penting sekali bahwa ketika Matius 7:21-23 di framing, orang yang memanggil Tuhan Yesus itu dipandang sebagai sebuah kejahatan. Ayat itu nggak pernah berbicara tentang seperti itu gitu loh. Memanggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan itu bukan sebuah kejahatan, tetapi pengakuan di mulut saja tidak cukup. Ingat, pengakuan di mulut saja tidak cukup. Nah itu artinya antara mulut dengan perbuatan harus selaras. Artinya antara mulut dengan perbuatan harus selaras. Nah, menariknya teman-teman, memang karena ini perikopnya Matius 7 ayat 21-23, kalau kita lihat ke atas-atasnya itu tentang pengajar-pengajar sesat. Di TikTok ini memang banyak pengajar-pengajar sesat. Dari J.O. Wanes. Nah, J.O. Wanes itu yang mengajarkan Tuhan Yesus adalah Sang Bapa. Itu kan bidat Sabelianus itu, bidat Sabelian dan bidat modalisme yang sudah dikutuk atau dianatema oleh bapak-bapak gereja. Nah, ada lagi bidat Marcion yang mengatakan Allah di Perjanjian Lama itu iblis gitu. Dan banyak lagi Nestorian, banyak gitu. Nah, ini kita harus waspada terhadap pengajar-pengajar sesat ini. Harus waspada, teman-teman. Kenapa? Jangan sampai kita termakan atau kok doubling ya? Jangan sampai kita sampai mempercayai pengajaran-pengajaran sesat itu. Banyak pengajaran sesat di TikTok ini. Belum lagi yang mengatakan Tuhan Yesus punya Tuhan, rencana penyaliban Tuhan Yesus rencana iblis. Waduh, itu pengajaran kacau balau tuh. Iya, dan saya juga bersuara keras di TikTok untuk itu. Jadi memang hati-hati teman-teman, hati-hati. Tuhan Yesus sudah mengatakan dari buahnya lah kita mengenal pohon. Kan nggak mungkin pohon mangga keluar buah apel. Kan lawa-lawa kan gitu. Nah, itu teman-teman, penting sekali itu. Nah, kemudian terkait tadi si Adi sama si Mr. M. Ini ya soal keesaan Allah, memang mereka itu H11-12 sama JO ya teman-teman ya, JO1 gitu. Mereka nggak ngerti itu yang kata Esa itu, mereka nggak ngerti gitu loh. Mereka berpikir Esa itu adalah sebuah bilangan numerik, angka matematis, bilangan matematis gitu loh. Sedangkan di Alkitab, siapa ini yang bicara ya? Silakan Pak Inhok, silakan. Izin saya mau keliling izin bukan mau keliling, saya masih mau ke komal-komal lain. Ya, jadi jangan kalian benci saya kalau saya masuk di komal-komal yang istilahnya tidak sepaham sama kalian. Saya nggak ada kepentingan atas perselisihan atau perdebatan di TikTok. Hanya saya suka keliling-keliling komal. Derian, saya suka keliling-keliling komal. Iya. Jadi kalau saya masih bisa berbagi berkat buat pelayanan Tuhan, ya aku lakukan itu. Di saat aku ada kelebihannya, di saat kekurangan mungkin aku nggak begitu ya. Ya tapi ya intinya ya terus semangat, ya terus penyebarkan karya keselamatan, jaring jiwa-jiwa lebih banyak yang mengenal Yesus Kristus. Masalah mereka menerima tidak terima, jatuh atau minder atau misalkan patah semangat, ya karena itu urusan Tuhan ya, urusan Roh Kudus memilih jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Sisrian maaf ya tabela dek. Ya. Oke. Terima kasih Kak Inho. Terima kasih. Iya, silakan. Siap Paman. Sistemo itu sisi provisi roti hidup. Ya. Atin Rominjo roti hidup. Tena masarana. Kasih Pak Inhok. Terima kasih banyak Pak Inhok ya. Tuhan berkati Pak Inhok. Berkati kita semua ya. Amin. Tuhan berkati Pak Inhok. Ya, saya selalu Pak Inhok. Tuhan berkati ya. Shalom alaikum ya, sama-sama. Ya, shalom alaikum ya. Shalom. Ya, silakan dilanjutkan Pak Timothy.
yang sempat terputus ya. Ya, nah ini terkait tadi ya menanggapi yang si Mr. M dan Adit. Memang mereka punya pemahaman tentang doktrin atau doktrin kealahan atau pemahaman mereka tentang kata Esa ini memang bermasalah. Ini makanya mereka ini 11-12 sama orang-orang JO1 gitu ya, bidat-bidat tabelian ini gitu loh, bidat-bidat modalisme ini. Mereka berpikir kata Esa itu adalah bilangan matematis atau angka numerik gitu loh, bilangan numerik. 1, 2, 3 itu adalah angka matematis. Ada 1, mesti ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 dan seterusnya. Tapi Esa bukan bilangan matematis. Pahami baik-baik. Kenapa saya mengatakan, kenapa di firman Tuhan kalau kita baca dari ulangan, sorry teman-teman, ini suara kucing saya mute dulu bentar. Suara kucing saya. Harusnya kucingnya dikasih bobok dulu itu Pak Timothy. 8 ekor lo kata kasih bobol 8 ekor itu Kan saya... Aduh, berarti ternyata Pak Timothy juga ada teman pendamping ya teman-teman. Pendampingnya kucing. Ya, silakan Pak Timothy ya. Ini maaf dulu nih Pak Timothy ya, maaf dulu nih. Kayaknya kalau di Matius 7 ini itu nggak mengarah ke oneness, nggak mengarah kepada bidat-bidat gitu loh. Tetapi ini benar orang Kristen pure yang mengaku Tritunggal, tetapi dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa gitu loh. Jadi kalau untuk yang bidat-bidat ini maaf nih, ini beda pendapat. Kalau untuk yang bidat-bidat itu mungkin lebih tepat ke Galatia 1 ayat 8 sampai 9, yaitu mengabarkan Yesus yang lain. Sekalipun kami atau malaikat yang turun dari surga memberitakan Yesus yang lain. Nah, inilah yang Yesus yang lain ini yang dimaksud misalkan oneness. Yang mengatakan bahwa Allah Bapa itu Yesus itu ada Allah Bapa yang inkarnasi. Nah ini nggak benar. Kemudian yang saksi Yehova yang mengatakan Yesus itu adalah ciptaan, ataupun Marsion yang mengatakan Yahweh itu adalah iblis gitu loh. Tapi konteks ayat 24 ini pure mengatakan bagi kita dan terutama penekanannya kepada hamba-hamba Tuhan ataupun siapa saja yang melakukan mujizat, yang melakukan itu, Tuhan mengatakan aku tidak mengenal engkau, nyala dari hadapanku. Ataupun bagi penginjil ataupun siapa saja gitu loh. Jadi dalam kemarahannya Tuhan itu dia tetap memberikan mujizat itu pada orang tersebut walaupun dia marah. Dan itu kita flashback lagi kepada Musa ataupun kepada Samson. Itu juga terjadi ketika Musa memukul batu dengan kemarahan. Mujizat itu tetap terjadi. Itu loh, ini cuma saran aja loh Pak Timothy. Kemudian ini Bang John. Ya. Saya tahu itu Bang. Kenapa? Tadi kan saya di luar ya. Judul perikop itu hal pengajaran yang sesat. Saya sengaja memang nyenggol Bang. Karena kalau kita baca di ayat pertamanya setelah judul perikop, hatilah terhadap nabi-nabi palsu. Nah, kalau kita langsung nabi palsu merujuk pada itu sabar Bang. Satu-satu dulu Bang. Kita bertahap gitu loh. Iya kan? Termasuk juga nanti yang mengaku nabi juga kita ini ya gitu loh, sabar Bang, satu-satu Bang. Tapi ini saya kembali lagi ya teman-teman ya, kita berbicara tentang kata Esa ya. Tadi saya sampai di kata Esa ini kan bukan sebuah bilangan matematis teman-teman, dan juga bukan jangan dipahami Esa itu seperti satu batu gitu loh, atau satu daun gitu, enggak. Karena kata satu dalam bahasa Ibrani itu ahad itu terjemahan lebih tepatnya tunggal atau kesatuan. Jadi tidak berbicara tentang numerik, bukan bilangan numerik, bukan angka matematis. Kenapa kita tidak boleh atau tidak bisa memikirkan Allah itu seperti satu benda ya teman-teman ya. Kalau kita buka dari Kejadian 1 ayat 1 atau Bereshit, Sefer Bereshit 1 ayat 1, Bereshit bara Elohim erha shamayim vehetaha eret. Bereshit sebelum segala sesuatu. Bereshit bara Elohim ini mewujudkan Bereshit bara mewujudkan dari ketiadaan langit erha shamayim vehetaha eret.
mewujudkan langit-langit dan bumi alam semesta, teman-teman. Nah, kalau kita memahami ini, itu artinya Elohim ini, Allah kita ini, melampaui dimensi ruang, waktu, dan materi. Kalau angka numerik, kita memakai bilangan matematis, bilangan matematis itu hanya cocok di dalam dimensi ruang, waktu, dan materi. Makanya di dalam Ulangan 6 dipakai kata apa ketika Moshe atau Nabi Musa mengatakan Hasyema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Kan gitu. Kata yang itu Echad, bukan Ahad, apalagi Yahid. Itu penting, teman-teman. Makanya dipakai kata itu apa? Yang diterjemahkan menjadi apa? Tunggal atau kesatuan. Kita bisa juga menemukan kata Echad itu di mana? Di dalam kitab Kejadian juga ketika suami istri itu menjadi satu. Satu itu memakai kata apa? Echad. Bukan menjadi satu manusia, tetapi apa? Menjadi sebuah kesatuan. Nah, Allah kita ini Echad gitu loh. Nah, tetapi teman-teman contoh ya, Jehovah kita nggak usah dulu ya ke pihak yang suka menyerang babi gitu ya, menyerang bebong, sorry. Nah, teman-teman Jehovah saja, teman-teman Jehovah, mereka berpikir kata Echad itu sama seperti satu galon, satu batu itu. Mereka tidak memahami ketika Sang Bapa, Sang Firman dan Rohnya, Roh Kudus atau Roh Allah itu hipostasisnya berbeda atau pribadinya berbeda, tapi satu hakikat yang sama, satu usia yang sama. Makanya bisa dibedakan